Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Bu Amel berharap semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Bertemu lagi kita di kelas 6. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Yang pertama, operasi hitung campuran bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Kita mulai dengan yang pertama, operasi hitung campuran bilangan bulat. Aturan dalam operasi hitung. Mari kita ingat kembali, operasi hitung ada berapa? Ada 4. Yang pertama kali, yang kedua bagi, tambah, dan kurang. Nah, dalam operasi hitung, jika ada tanda kurung, maka kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Tapi ingat, dalam kurung ini harus ada operasi hitung ya. Terserah mau tambah, kali, bagi, atau kurang. Yang jelas di dalam kurung ini ada operasi hitung. Sekarang, setelah tanda kurung, yang kita selesaikan adalah kali dan bagi. Kali dan bagi ini, yang mana duluan berada di sebelah kiri, maka diselesaikan terlebih dahulu yang berada di sebelah kiri. Sekarang, setelah kali dan bagi, kita pindah. Yang terakhir adalah tambah dan kurang. Tambah dan kurang sama seperti kali dan bagi. Setelah kita selesaikan dulu yang berada di sebelah kiri. Kita ke contoh yang pertama. Negatif 14 ditambah 12 dikali negatif 8. Ada penjumlahan, ada perkalian. Yang kita selesaikan terlebih dahulu adalah perkalian, walaupun tempatnya di belakang. Nah, sekarang kita kalikan. 12 dikali 8. Kalikan. 8 kali 2, 16. Tulis 6, simpan 1. 8 kali 1, 8. Tambah 1, 9. Berarti 96. Perhatikan, dia berbeda. 12 positif, negatif 8 adalah negatif. Jika berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Tambahkan. Lihat, penjumlah perkalian ini tempatnya di belakang, maka letakkan hasilnya di belakang. Yang di depan berapa? Negatif 14. Nah, lihat. Kita kalau penjumlahan pakai garis bantu ya. Negatif, positif. Sekarang negatif 14 berarti di negatif. Terus negatif 96 berarti di negatif. Jika dia tidak berpindah berarti kita tambahkan. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Tulis 0, simpan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 9 sama dengan 11. Berarti hasilnya adalah 110, maaf. 110. Lihat, dia letaknya di daerah mana? Di daerah negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Kita ke contoh yang kedua, 81 dibagi negatif 9 dikurang negatif 5. Perhatikan ada pembagian, ada pengurangan. Jadi operasi hitungnya ada dua. Ada bagi dan kurang. Yang kita selesaikan dahulu adalah tentunya pembagian. Kita bagi 81 dibagi 9. 9 kali berapa ya dapat 81? Oh, 9. Sekarang 81 ini positif, negatif 9 adalah negatif. Berarti dia berbeda. Satu positif, satu negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Terus kita turunkan operasi hitung kurang. Nah, kita turunkan negatif 5. Sekarang, pengurangan ini bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Syaratnya adalah yang di belakang pengurangan berubah. Nah, berubah berapa? Negatif 5. Kita ubah menjadi lawannya. Lawan negatif adalah positif. Berarti negatif 5 berubah menjadi 5. Tidak usah sebut positif 5. Cukup 5. Sekarang, di depan berapa? Negatif 9. Sekarang, negatif 9 dengan negatif 5. Kalau kalian bingung, pakai garis bantu. Tapi kalau bisa langsung, tidak apa-apa langsung pakai garis bantu.
Negatif 9 adalah di negatif. 5 kita daerah positif. Karena satu negatif, satu positif, maka yang kecil berpindah. 5. Kita kalau berpindah, kita kurangkan. 9 kurang 5 adalah 4. Lihat dia di daerah mana? Daerah negatif, berarti hasilnya adalah negatif 4. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh yang ketiga. Perhatikan ada berapa operasi hitung. Ada kali, ada tambah, ada bagi. Ternyata ada 3 operasi hitung. Nah, yang paling duluan kita kerjakan adalah operasi hitung kali dan bagi. Kita lihat yang di depan yang di mana. Ternyata yang di depan adalah operasi hitung perkalian. Jadi kita selesaikan dulu perkaliannya. Kita kalikan 13 dikali 5. Kali 5 kali 3, 15, tulis 5, simpan 1. 5 kali 1 sama dengan 5, tambah 1 adalah 6. Berarti 65. Lihat, 13 ini negatif, 5 ini positif. Berarti dia berbeda. Jika dia berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Kita kasih kurung. Sekarang, kita bagi. Jadi penjumlahannya terakhir ya. Kita bagi 72 dibagi 6. Sekarang ambil satu angka bisa enggak? Bisa karena di dalam kurung lebih besar. Sekarang 6 kali berapa sama dengan 7 atau mendekati 6 kali 1. 6 kali 1 sama dengan 6. Bu Amel taruh di pinggir hasilnya ya, karena di atas nggak bisa. Sekarang kita kurangkan. 7 dikurang 6 sama dengan 1. Turunkan 2. Berarti sekarang 12. 6 kali berapa 12? 6 kali 2. 6 kali 2, 12. Berarti hasilnya adalah 12. Sekarang perhatikan 72 ini positif. Negatif 6 adalah negatif. Dia berbeda. Jika berbeda maka hasilnya adalah negatif. Sekarang operasi hitung yang terakhir adalah penjumlahan. Kita jumlah. Kalau penjumlahan tidak usah bingung nah ya. Penjumlahan dan pengurangan itu pakai garis bantu biar memudahkan kita. Sekarang yang di kiri adalah negatif, yang di kanan ada positif, jangan dibalik. Sekarang 65 negatif, letakkan di negatif. 12 negatif, kita letakkan di negatif. Lihat ada yang berpindah tidak? Jika tidak ada yang berpindah, berarti dijumlahkan. Sekarang 5 ditambah 2 sama dengan 7. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Lihat dia berada di daerah mana? Daerah negatif. Maka hasilnya adalah negatif 77. Semoga kalian paham ya. Kita berpindah ke materi yang kedua, menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Cara yang harus kalian perhatikan jika menyelesaikan soal cerita. Yang pertama, cermati inti cerita atau pernyataan pada permasalahan. Yang kedua, tentukan bilangan pada masalah merupakan bilangan positif atau bilangan negatif. Biasanya bilangan bulat positif itu menggunakan kata di atas permukaan laut, di atas 0 derajat, maju, menang. Jika bilangan bulat negatif biasanya menggunakan kata-kata di bawah permukaan laut, di bawah 0 derajat, mundur, atau kalah. Yang ketiga, tentukan bentuk operasi hitung bilangannya. Contoh, jika menyatakan atau bertanya tentang jumlah, maka ditambah. Jika menanyakan tentang selisih, maka kita kurangkan. Kita ke contoh soal yang pertama. Di kutub utara pada pukul 19.00, suhu udara adalah negatif 4 derajat Celcius. Pukul 23.00, suhunya turun 30 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu naik 12 derajat Celcius. Jadi, suhu udara pada siang hari menjadi. Sekarang, langkah pertama adalah kita cermati terlebih dahulu. Lihat, 19.00 itu artinya jam 7 malam. 23.00 artinya jam 11 malam. Tapi di sini yang diminta apa? Suhu udara, bukan waktu. Jadi kita fokus ke suhu udara.
Suhu udara yang pertama adalah negatif 4 derajat Celcius. 0 kecil di atas ini dibaca derajat ya. C ini artinya singkatan dari Celcius. Tadi yang ditanya apa? Suhu udara. Kita tulis suhu udara. Nah, awalnya adalah negatif 4 derajat Celcius. Negatif boleh kasih kurung. Sekarang, suhunya turun. Nah, kalau turun berarti dikurang 30 derajat Celcius. Pada siang hari naik. Jika naik berarti ditambah 12 derajat Celcius. Sekarang, nggak usah bingung. Negatif 4. Lihat, pengurangan ini bisa ubah menjadi penjumlahan. Syaratnya apa? Yang di belakangnya kurang, berarti berubah. 30 kan positif. Jika berubah menjadi negatif. Sekarang ditambah 12. Nah, nggak usah pusing ya Naya. Kita bikin coretannya. Yang pertama, bikin di samping sini aja ya. Negatif, positif. Yang pertama negatif 4, maka kita tempatkan di 4. Kemudian negatif 30, berarti kita tempatkan di 30. Nah, berpindah apa tidak? Tidak. Jika tidak berpindah maka ditambah. 4 tambah 0, 4. Tambah 3, 3. Nah, sekarang 12 adalah bilangan bulat positif, berarti di sini 12. Jika satu positif, satunya negatif, berarti yang kecil berpindah. Kita panjangkan. Yang kecil adalah 12. Nah, 12. Jika dia berpindah, diapain? Dikurang. Sekarang 4 dikurang 2, 2. 3 dikurang 2 sama dengan 2. Berarti hasilnya perhatikan 22. Tapi 22 ini letaknya di daerah mana? Daerah negatif. Maka hasilnya adalah negatif 22 derajat Celcius. Kita ke contoh soal yang kedua. Sebuah helikopter berada 650 meter di atas permukaan laut. Sementara itu ada sebuah kapal selam tepat di bawahnya pada kedalaman 400 meter di bawah permukaan laut. Pertanyaannya, berapa selisih antara helikopter dan kapal selam? Helikopter di sini pesawat terbang nah ya. Berada 650. Nah, yang diminta apa? Tulis dulu selisih. Yang diminta adalah selisih. Kita tulis selisih. Maaf, tulisannya jelek karena pakai pen tablet. Sekarang, helikopter. Nah, 650. Tulis 650 meter. Lihat, di atas permukaan laut. Jika ada kata di atas permukaan laut, berarti dia positif. Sekarang, yang kedua, ada namanya kapal selam. Nah, kapal selam ini berada di dalam 400 meter. Berarti kan di dalam laut ya. Sekarang berada di bawah permukaan laut. Permukaan laut berarti negatif. Nah, 400 meter negatif kita kasih tanda kurung. Selisih, kalau menyatakan selisih berarti operasi hitungnya apa? Kurang. Sekarang nggak usah bingung. Ada kurang, ada negatif, nggak usah bingung ya. Terus 650 kita tulis. Pengurangan ini bisa berubah menjadi penjumlahan. Syaratnya apa? Di belakang kurang, dia berubah. Lihat, dia bilangan bulat apa yuk? Negatif. Jadi, jika berubah itu menjadi lawannya. Lawannya negatif adalah positif. Berarti negatif 400 berubah menjadi 400. Sekarang kita jumlahkan. 650 ditambah 400 adalah 1050 meter. Contoh soal yang ketiga. Dalila mengerjakan soal olimpiade sebanyak 20 soal.
Bila jawaban benar akan mendapat nilai 2. Jika salah mendapat nilai negatif 1. Dan tidak dijawab mendapat nilai 0. Dalila benar 12 soal dan tidak dijawab 5 soal. Pertanyaannya, berapakah nilai yang diperoleh Dalila? Kita cermati dulu. Soalnya ada berapa tadi yang dia kerjakan? Ada 20. Sekarang, benarnya berapa? Nah, benarnya 12. Tidak dijawab. Saya singkat aja TJ ya. Tidak dijawab 5 soal. Sekarang, apa yang belum ada? Salahnya. Bagaimana menjawab salah atau mencari salah? Jumlah seluruh kita kurangkan jumlah yang diketahui. Bu Amel singkat aja ya supaya menghemat halamannya. Sekarang jumlah seluruhnya berapa? 20. Yang diketahui yang mana? Benar. Benarnya 12. Apalagi yang kita ketahui? Tidak dijawab. Berapa? 5. Sekarang 20 dikurang 12 dikurang 5. Maaf, 12 ditambah 5, 17. Berarti 20 dikurang 17 sama dengan 3. Berarti salahnya Dalila adalah 3 nomor. Sekarang kita cari nilai. Tadi benarnya berapa? Maaf, benar. Kita tambahkan salahnya, tambahkan dengan tidak dijawab. Maaf, TJ ini ya, tidak dijawab. Tadi benarnya berapa? 12. Kalau dia benar, tadi nilainya berapa? Oh, 2. Nah, sekarang tambahkan salahnya berapa? 3. Tadi kalau salah nilainya berapa? Negatif 1. Kalikan negatif 1. Sekarang ditambah. Tidak dijawab tadi berapa? 5. Kalau tidak dijawab nilainya berapa? 0. Sekarang 12 dikali 2 sama dengan 24. Tambahkan. Sekarang 3 dikali 1, 3. Lihat 3-nya positif. Negatif 1-nya negatif, berarti dia berbeda. Kalau dia berbeda, hasilnya adalah negatif. Tambah 5 kali 0 sama dengan 0. Berapapun dikali 0, hasilnya 0. Sekarang, ini pakai garis bantu ya. Nah, 24 ditambah negatif 3, nanti 21. Tambahkan 0, berarti hasilnya 21. Berarti nilai yang diperoleh oleh Dalila adalah 21. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kalian dan dapat kalian pahami dengan mudah. Kita akan berjumpa kembali di pelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.